warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novantur Agapiro dengan NIM 2524047 yang akan membahas materi mengenai yang pertama yaitu sistem basis data, yang kedua sistem operasi, yang ketiga sistem informasi, yang keempat jaringan komputer, dan yang kelima yaitu kecerdasan buatan. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama yaitu sistem basis data. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama yaitu sistem basis data. Kumpulan data yang terorganisir tersimpan secara elektronik dan dikelola menggunakan perangkat lunak khusus atau DBMS. Bayangkan seperti perpustakaan digital raksasa, tapi isinya bukan buku, melainkan data-data yang saling berkaitan. Komponen sistem basis data yaitu terdiri dari yang pertama, data, informasi yang disimpan dalam sistem seperti teks, gambar, suara, atau jenis data lainnya. Data disimpan secara terintegrasi dan dapat diakses secara bersama-sama. Yang kedua yaitu perangkat keras. Perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data seperti server, komputer, hard disk, flash drive, atau cloud storage. Selanjutnya itu perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen basis data, DBMS, dan bahasa query. DBMS bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, dan mengoperasikan basis data. Bahasa query seperti SQL, struktur query language, digunakan untuk berinteraksi dengan data. Selanjutnya itu prosedur, kumpulan instruksi dan aturan untuk menjalankan database dan prosesan penyimpanan dan pengolahan data, jaringan dan keamanan, infrastruktur jaringan yang mendukung pengiriman data aman antara komponen serta melindungi data dari akses tidak sah atau serangan cyber. Tujuan dari sistem basis data yaitu menyimpan, mengatur, dan mengambil data dengan cepat dan efisien. Manfaat dari sistem basis data yaitu memudahkan pengambil keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, dan menjaga keamanan data. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama database rasional, database NSQL, database grafik, database berbasis dokumen, database berbasis hierarki, database jaringan, database berorientasi pada objek, database berorientasi objek, operasional database, distributed database. Contoh dari sistem basis data yaitu database pelangganan di toko online dan menyimpan data seperti nama, alamat, riwayat pembelian, dan preferensi produk. Kesimpulan dari sistem basis data adalah fondasi bagi banyak aplikasi modern. Ia memungkinkan kita menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola perangkat keras, komputer, dan menyediakan layanan bagi program aplikasi lainnya. Ibaratkan otak komputer yang mengatur semua aktivitas yang terjadi di dalamnya. Komponen-komponen sistem operasi meliputi yang pertama itu kernel, bagian inti sistem operasi yang mengelola sumber daya komputer seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, dan keamanan sistem. Kernel bertindak sebagai mediator antara aplikasi dan perangkat keras komputer. Selanjutnya yaitu antarmuka pengguna atau user interface, membantu pengguna berinteraksi dengan sistem, mengontrol aplikasi, dan mencari informasi. Selanjutnya yaitu application programming interface, yaitu jembatan antara aplikasi dan sistem operasi yang memungkinkan aplikasi mengakses sumber daya sistem. Selanjutnya itu file yang terbentuk. Tujuan dari sistem operasi yaitu menjembatani interaksi antara pengguna dan perangkat keras, juga berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Sistem operasi mengatur dan mengontrol akses penggunaan ke perangkat keras dan perangkat lunak. Manfaat dari sistem operasi yaitu memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi. Jenis-jenis
dari sistem informasi. Jadi jenis dari sistem operasi yaitu Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome OS, dan lain-lain. Contohnya yaitu Windows 10 yang digunakan pada laptop Anda untuk menjalankan berbagai aplikasi seperti browser dan pengelola data dan game. Kesimpulannya itu sistem operasi adalah fondasi bagi semua aktivitas yang dilakukan di komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan dapat berfungsi secara semestinya. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem informasi. Kumpulan komponen yang saling berhubungan atau perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur manusia yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan atau keputusan. Komponen-komponen sistem informasi adalah yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Komponen utama yang berupa komputer dan perangkat kabel. Perangkat keras berfungsi untuk memproses masukan dan pengeluaran informasi. Yang selanjutnya itu perangkat lunak atau software. Komponen yang memungkinkan terjemahan informasi ke dalam bahasa komputer atau teknologi. Perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Selanjutnya itu jaringan telekomunikasi. Komponen yang memungkinkan koneksi antar orang meskipun berjarak jauh. Selanjutnya itu basis data. Komponen yang merupakan pusat informasi yang terkumpul dan siap untuk diolah. Yang selanjutnya itu sumber daya manusia, komponen yang menjadi penggerak utama dari sistem informasi. Selanjutnya itu prosedur atau komponen yang merupakan bagian dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung operasi bisnis. Tujuan sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan fungsi kepengurusan manajemen, mengumpulkan data input, menyimpan dan menghasilkan output berupa informasi. Manfaat dari sistem informasi yaitu meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan produktivitas. Jenis-jenisnya yaitu Enterprise Resource Planning, Expert System atau Keep Information System yaitu JIS, Office Automation System, Transaction Processing System atau TPS, Decision Support System atau DSS, Executive Information System atau EIS, Sistem Ahli, Sistem Manajemen Pengetahuan, Sistem Operasi, Sistem Informasi Pemasaran atau SIP. Contoh dari sistem informasi yaitu sistem informasi akademik di sebuah universitas yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai. Kesimpulan dari sistem informasi adalah alat yang terpenting bagi organisasi modern untuk mengelola data dan informasi. Sistem informasi adalah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Materi yang keempat yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Tujuan jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antar perangkat secara efisien. Komponen utama jaringan komputer yaitu yang pertama, perangkat keras. Router menghubungkan jaringan yang berbeda seperti jaringan lokal dengan internet. Switch mengelola koneksi antar perangkat di jaringan lokal. Kabel yaitu media fisik untuk mentransmisikan data seperti kabel Ethernet. Access point atau AP menghubungkan perangkat di jaringan secara nirkabel atau Wi-Fi. Perangkat lunak, protokol jaringan, aturan untuk
komunikasi seperti TCP, IP, HTTP, dan FTP. Sistem operasi jaringan contohnya adalah Windows, server, atau Linux. Jenis-jenis jaringan komputer yaitu LAN, Local Area Network, jaringan lokal untuk area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Contohnya itu jaringan di sebuah perusahaan untuk berbagi printer dan file. Selanjutnya itu MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota seperti jaringan universitas yang terhubung antar kampus. WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area luas seperti negara atau benua. Contoh yaitu internet. PAN, Personal Area atau Personal Area Network, jaringan kecil perangkat pribadi untuk koneksi antar laptop dan smartphone via Bluetooth. Wireless Local Area Network atau WLAN. Selanjutnya itu topologi jaringan. Topologi adalah cara perangkat dalam jaringan diatur. Contohnya itu bus. Semua perangkat terhubung pada suatu kabel utama. Selanjutnya itu star. Setiap perangkat terhubung ke satu titik pusat atau switch atau router. Ring, perangkat terhubung dalam bentuk sebuah lingkaran. Tujuan dari jaringan komputer yaitu mempermudah komunikasi antar perangkat, misalnya itu email atau chat, membagikan sumber daya seperti printer, file, atau koneksi internet, memungkinkan akses data terpusat sehingga pengguna bisa mengakses file dari berbagai lokasi. Selanjutnya itu manfaat jaringan komputer, efisiensi. Berbagai sumber daya mengurangi biaya operasional. Kolaborasi, tim dapat bekerja sama meskipun berada di lokasi berbeda. Kemudahan akses, data dapat diakses kapan saja dari perangkat yang terhubung. Keamanan, data dapat dilindungi dan sistem keamanan jaringan seperti firewall atau enkripsi. Selanjutnya itu penerapan jaringan komputer, jaringan perkantoran, membagikan file dan printer untuk semua karyawan. Pertama itu internet, jaringan terbesar yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Jaringan sekolah membantu siswa dan guru mengakses sumber belajar online. Kesimpulan dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah fondasi penting dalam dunia modern, memungkinkan komunikasi, berbagi informasi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Jenis-jenisnya yaitu seperti LAN, MAN, dan WAN, memberikan solusi jaringan untuk berbagai kebutuhan, baik skala besar atau skala kecil. Baiklah, masuk ke materi yang kelima, yaitu penjelasan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan sistem atau mesin yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI memanfaatkan algoritma data dan teknologi untuk menyelesaikan masalah secara cerdas. Komponen utama dari kecerdasan buatan data, yaitu data adalah bahan mentah dan yang diproses oleh AI untuk belajar dan membuat prediksi. Contohnya itu data pembelian pelangganan digunakan untuk merekomendasikan produk. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang dilakukan oleh AI untuk menganalisis data. Contohnya itu algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Hardware komputer dengan prosesor canggih seperti GPU dan TPU digunakan untuk menangani komputasi yang kompleks. Jenis-jenis dari kecerdasan buatan atau AI yaitu pertama, Artificial Neural Intelligence atau ANI.
AI yang dirancang untuk tugas tertentu seperti asisten virtual atau Siri Alexa. Yang kedua yaitu Artificial General Intelligence, yaitu AGI. AI yang memiliki kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Ini masih dalam tahap penelitian. Yang ketiga yaitu Artificial Superintelligence atau ASI. AI yang memiliki kemampuan manusia, berpotensi menciptakan inovasi luar biasa. Yang keempat yaitu metode dalam kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu Machine Learning atau ML. AI belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya itu sistem rekomendasi di Netflix atau YouTube. Yang kedua yaitu Deep Learning, subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data dalam skala besar. Contohnya itu mobil otonom Tesla yang dapat mengenali jalan rambu lalu lintas. Yang ketiga itu Natural Language Processing atau NPL, teknologi yang memungkinkan AI memahami dan memproses bahasa manusia. Contohnya itu chatbot seperti ChatGPT atau Google Translate. Computer Vision atau AI yang dapat menganalisis, memahami gambar atau video. Contohnya itu teknologi pengenalan wajah di ponsel. Manfaat dari kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu otomatisasi tugas, menggantikan pekerjaan berulang seperti memproses data, diinstruksi, percepatkan. Yang kedua itu prediksi akurat, membantu perusahaan memprediksi tren pasar atau pola belanja pelanggan. Yang ketiga itu personalisasi, memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pengguna seperti iklan yang relevan. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, AI membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecepatan pekerjaan. Contoh penerapannya itu kecerdasan buatan asisten virtual, Siri, Alexa, dan Google. Asisten membantu penggunaan dengan perintah suara. Kesehatan yaitu AI mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, seperti mendeteksi kanker melalui gambar medis. E-commerce, sistem rekomendasi di Amazon memberikan saran produk berdasarkan riwayat belanja. Transportasi, mobil otonom seperti Tesla mengemudi secara otomatis. Game, AI digunakan untuk menciptakan musuh virtual yang pintar dalam game seperti CCI. Kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi revolusioner yang meniru cara berpikir manusia untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Dengan berbagai jenis dan metodenya, AI telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan hiburan. Kehadirannya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang inovasi yang lebih besar di masa depan. Kesimpulannya itu, sistem-sistem baik basis data, operasi, informasi, jaringan maupun kecerdasan buatan berkontribusi pada kemajuan teknologi. Sistem basis data menyimpan informasi, sistem operasi mengatur perangkat, sistem informasi mendukung keputusan, jaringan komputer memungkinkan komunikasi, dan AI memberikan kecerdasan tambahan untuk otomatisasi dan inovasi. Dengan memahami dasar-dasarnya, kita dapat memaksimalkan manfaat dari setiap teknologi tersebut. Kesimpulan skala besar materinya yaitu teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan pesat, memberikan solusi cerdas untuk berbagai kebutuhan manusia, dari sistem basis data, sistem operasi, sistem informasi, jaringan komputer, hingga kecerdasan buatan atau AI. Semua memiliki peran yang masing-masing saling melengkapi dalam membangun dunia yang digital yang lebih efisien. Yang pertama, sistem basis data untuk fondasi, menyimpan, mengelola, dan mengakses dengan aman dan terstruktur. Basis data memastikan informasi dikelola dengan efisien, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang seperti e-commerce, perbankan, dan pendidikan. Yang kedua yaitu sistem operasi, tulang punggung perangkat teknologi yang mengelola perangkat keras
dan perangkat lunak seperti operasi memungkinkan berbagai aplikasi berjalan secara terintegrasi, mendukung kebutuhan sehari-hari baik di desktop, server, maupun perangkat mobile. Sistem informasi gabungan teknologi, manusia dan proses untuk mengelola informasi yang relevan bagi organisasi. Sistem informasi mendukung komunikasi, pengambilan keputusan, dan integrasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas serta daya saing perusahaan. Yang keempat itu jaringan komputer, jadi penghubung antara perangkat untuk berbagai sumber daya data dan layanan. Jaringan komputer memungkinkan kolaborasi global melalui internet, memfasilitasi komunikasi dan akses informasi secara real time, menjadi tulang punggung di era digital. Kecerdasan buatan atau AI, inovasi revolusioner yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan masalah kompleks, memberikan prediksi, dan menciptakan otomatisasi. AI besar dalam transportasi di bidang kesehatan, transportasi industri, dan transportasi hiburan, memajukan teknologi di tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan utama sistem komponen di atas saling melengkapi, menciptakan ekosistem teknologi yang memungkinkan manusia bekerja lebih efisien, meningkatkan inovasi, dan menghadapi tantangan masa depan. Sistem basis data menyimpan informasi, sistem operasi memungkinkan perangkat bekerja, sistem informasi membantu pengelola data untuk pengambilan keputusan, jaringan komputer memungkinkan komunikasi global, dan AI mendorong otomatisasi serta pengambilan keputusan cerdas. Teknologi ini tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong transformasi digital yang akan terus berkembang di masa depan. Memahami konsep-konsep ini adalah langkah awal untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam kehidupan dan pekerjaan. Teknologi seperti sistem basis data, sistem operasi, dan sistem informasi jaringan komputer dan kecerdasan buatan memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. Dalam hal sistem basis data, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan aman, mendukung analisis yang akurat untuk pengambilan keputusan. Namun teknologi ini juga memiliki kelemahan seperti biaya implementasi yang tinggi dan risiko keamanan jika data tidak dikelola dengan baik. Sistem operasi mempermudah penggunaan dalam menjalankan dan perangkat keras dan perangkat lunak, mendukung berbagai aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kerentanan terhadap serangan cyber dan ketergantungan pada perangkat menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, sistem informasi memungkinkan integrasi data dan otomatisasi. Teknologi seperti sistem basis data, sistem informasi, sistem operasi, dan jaringan komputer dan kecerdasan buatan memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. Dalam hal sistem basis data, pengolahan data menjadi lebih efisien dan aman, mendukung analisis yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Namun, teknologi ini juga memiliki kelemahan, seperti biaya implementasi yang tinggi dan risiko keamanan jika data tidak dikelola dengan baik. Sistem operasi mempermudah penggunaan dalam menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak, mendukung berbagai aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kerentanan terhadap serangan cyber dan ketergantungan pada perangkat menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, sistem informasi memungkinkan integrasi data dan otomatisasi proses bisnis yang meningkatkan efisiensi organisasi. Meskipun begitu, gangguan pada sistem atau biaya pengembangan yang mana mahal bisa menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan. Jaringan komputer telah merevolusi cara manusia berkomunikasi dan berbagai sumber daya dengan jaringan kolaborasi jarak jauh yang menjadi mungkin dan akses informasi semakin cepat. Namun, jaringan juga menghadapi ancaman keamanan seperti serangan hacker dan penyalahgunaan data. Kecerdasan buatan
sebagai inovasi revolusioner membawa otomatisasi dan prediksi kecerdasan mempermudah berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, dan bisnis. Meskipun demikian, dampak negatif seperti kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan potensi penyalahgunaan teknologi AI telah jadi tantangan yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, teknologi ini memberikan manfaat besar bagi perkembangan dunia, tapi tantangan dan risiko yang menyertainya harus dikelola dengan baik agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sistem basis data, sistem operasi, sistem informasi, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan. Saya Novanto Algaviro dengan NIM 2524047. Dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under